Kalau menjatuhkan presiden boleh, asal konstitusional. Contoh siapa? Soeharto dengan cara dia mengundurkan diri. Anda boleh nggak suka dengan Soeharto, saya dalam hal ini suka. Yang jadi masalah begini sekarang, bahwa kemudian negara ini mau kita bawa kemana? Ada dua pilihan, melangkah mundur atau melangkah maju. Pertanyaan saya, sekarang kelompok garis keras yang merusak ruang publik dan kebebasan publik sekarang ada di tim sukses mana? Kalau misalnya kubu Anda ini menang, saya kira terjadi turbulensi sejarah. Maksud saya bahwa ada tabrakan antara cita-cita baru dengan nilai-nilai lama yang melekat pada diri kalian. Anda boleh nggak suka dengan Soeharto, saya dalam hal ini suka. Anda boleh nggak suka dengan Soeharto, saya dalam hal ini suka. Kenapa? Dia tahu diri gitu loh. Proklamator Republik Indonesia ini, Soekarno, dia sakit, dirawat, dan dokter yang disuruh merawat oleh Soeharto ternyata bukan dokter manusia tapi dokter hewan. Enggak, ini kualitas kekejamannya seperti apa orang seperti ini? Bahwa ini pertarungan sejarah, bos. 16 tahun lalu kita buruk lama itu, ini menurut saya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Padahal dia masih punya kemampuan memerintah TNI, memerintah Polri untuk sikat demonstran atau siapapun. Mampu dia. Anda boleh nggak suka dengan Soeharto, saya dalam hal ini suka. 27 Juli, penculikan mahasiswa, aktivis dan sebagainya. Pernah tidak ketemu dengan orang tua itu? Bagaimana kita mau bicara rekonsiliasi? Nah sekarang, mari kita lihat sejarah Indonesia. 16 tahun reformasi, bos. Tidak ada perubahan yang serius. Soeharto diadili nggak sebelum meninggal? Enggak. Antek-antek Orde Baru diadili nggak? Enggak. Nah sekarang masih mau berdamai dengan perubahan yang tidak jelas ini. Kapasitas presiden dalam konteks ini Joko Widodo, saya menilai tidak punya kapasitas gitu. Maka saya minta mundur. Brother Egy, kita gantian bicara, oke? Oke. Sabar, tarik nafas, biasa saja. Nah, kita tidak melihat ada keraguan-keraguan di rakyat. Kenapa? Jokowi tidak punya kelemahan yang bisa diserang secara terbuka, makanya lahir fitnah. Kalau dia punya kelemahan-kelemahan, orang membicara kelemahannya. Karena tidak ditemukan kelemahannya, orang ciptakan fitnah. Dan fitnah itu 1 hari pertama, 2 hari pertama memang efektif. Sejak wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu yang namanya diejek, namanya dicemooh, namanya dicaci, dihina, sudah makanan sehari-hari. Biasa, Pak. Nah kalau kita bilang presiden pembohong kan menghina, padahal faktanya dia bohong. Bang Egy tidak bisa membuktikan, itu fitnah bang, gitu loh, itu fitnah. Tapi sekarang rakyat membentengi dirinya sendiri. Begitu apapun orang katakan jelek tentang Jokowi, rakyat langsung katakan fitnah. Jokowi dalam gugatan kita ada 66 janji, 66 yang kita dibohongi, 66. Nah kalau dihukum jadi bisa sampai kurang lebih 300 tahun. Orang yang difitnah terbanyak seumur hidupku ya aku lihat ya Jokowi. Berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Nah ini. Ya, jadi untuk itu saya sebelum terjadi saya ikut turut bela sungkawa duluan nih. Turut duka cita, kasihan ya Jokowi ya. Deretan fitnahnya tuh udah luar biasa dan yang semuanya akhirnya nggak terbukti, tapi terus di generate itu fitnah. Aku nggak tega gitu. Kalau dia nggak diperlakukan sekasar itu gitu. Mudah-mudahan Allah beri sehat pada Jokowi dan kesadarannya, kewarasannya untuk mau bertobat. Kita tidak memaksa dia mundur kalau dia mau bertobat. Jokowi nggak mau bertobat, emang si Egy ini siapa Tuhan? Dia aja dosanya banyak. Di fitnah-fitnah seperti itu, saya kadang-kadang juga mau marah ya gimana, nggak marah ya gimana, serba salah. Pada saat aku percaya seseorang, maka aku dukung. Pasti sebelumnya aku research dulu tuh orang. Siapapun yang aku ingin dukung, pasti aku browsing dulu. Dia siapa sih? Ini kok diomongin orang? Kalau dia tidak bertobat, harus dinyatakan hari pembangkangan kepada presiden yang zolim. Sampai dia bisa meyakinkan aku gitu. He is the man gitu ya. Udah aku total dukung dia gitu ya. Presiden yang membuat rakyatnya sengsara. Aku butuh Jokowi, bukan Jokowi butuh aku gitu. Anda butuh Jokowi untuk apa? Bersihin negara ini, dan aku melihat progresnya banyak sekali. Kalau dinafikan seolah-olah dia nggak melakukan sesuatu apa gitu, aduh itu sih sengaja membutakan mata gitu ya.
Kita katakan perbuatan tercela adalah menurut pasal 7A UUD 45, yaitu perbuatan bohong. Deretan fitnahnya tuh udah luar biasa dan yang semuanya akhirnya nggak terbukti. Inilah presiden pikun. Nah kalau sudah pikun dan pembohong, mestinya presiden di-impeachment oleh DPR. Sekarang Memes dan saya sama-sama bulat mendukung Pak Jokowi dan Pak Amin karena bukan fanatisme buta, tetapi melihat hasil kerja, melihat karakter, kesabaran, keimanannya, keislaman Pak Jokowi yang bukan baru sekarang hanya dekat dengan para santri, para ulama. Bahwa presiden tidak punya akal sehat di dalam menjawab, tidak punya ilmu di dalam menjawab, maka dia pakai kekuasaan. Zaman dulu itu sebelum dia bahkan sebagai wali kota, dia sudah menjadi orang yang berhasil sebagai bisnis dan dia dekat dengan ulama itu dari dulu gitu. Dan dia orang yang taat sekali kalau dia masalah sholat misalnya itu selalu di awal waktu. Belajarlah menunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain. Pak Jokowi ini bukan orang yang suka teriak-teriak ya. Bukan bicara yang besar, kerjanya yang besar. Dia tidak perlu cerita kemana-mana. Tiba-tiba ada lapangan pekerjaan. Dia tidak perlu cerita apa-apa, tiba-tiba ada jalan, pabrik, dan sebagainya. Ya hak aku untuk mengapresiasi orang, gak usah Jokowi. Kadang-kadang anakku aja aku puji di medsos. Siapapun aku suka ya aku puji. Kadang-kadang caranya juga beda-beda. Gak harus keren loh, keren. Dan kepikunan itu perbuatan tercela. Kalau presiden melakukan perbuatan tercela, mestinya di-impeachment. Yang krempeng, yang pelangak-pelongo itulah yang membangun 4.000 km jalan buat rakyat, yang membangun 1 juta rumah buat rakyat, yang betul-betul kemudian memperjuangkan satu harga BBM di Papua, di Jawa, dan di berbagai tempat yang lain. Mereka yang menghina presiden itu yang menurut saya belum berbuat apa-apa. Kalau menantang kami rakyat, kami kan mewakili rakyat nih, ya, ini kan rakyat, saya juga rakyat kok, emang siapa saya, rakyat. Belum tentu juga apa yang disampaikan itu benar adanya. Ketika kemudian orang mencaci maki dia tetap membagikan listrik buat rakyat. Ketika orang mencaci maki dia tetap memberikan sertifikat buat rakyat. Jangan diputar balik, kita yang dianggap mengancam-ngancam lagi. Karena banyak rakyat yang pendukungnya beliau nggak terima dengan gugatan ini. Dianggap kita ini ngaku-ngaku mewakili rakyat yang mana katanya. Itu kan nggak masuk akal juga. Nggak bisa kita menggunakan atas nama kebebasan mencaci maki orang, atas nama kebebasan memfitnah orang, atas nama kebebasan menyebarkan kebohongan dan sebagainya, atas nama kebebasan kita menghakimi kepintaran orang, kecerdasan orang dan sebagainya.